Halo Mas dan Mbak, kita ketemu lagi di Cuap In by eFashion. Saya Yayo Aryosino, hari ini ketemu dengan narasumber Pak Wahyu Jana Wijaya. Kita ngobrol tentang fashion lagi, tentang aplikasi eFashion, yaitu aplikasi B2B di mana mempertemukan UMKM, sesama produsen untuk bisa berkarya lebih, untuk tetap bergerak di masa pandemi dan lebih efisien dengan multimedia. Nah, hari ini kita ngobrol tentang karyanya Bule-Bule Clothing atau dari produknya Mas Wahyu. Dan hebatnya beliau ini merekayasa sebuah kain perca batik atau kain etnik yang lain menjadi produk baru yang mempunyai value yang lebih baik, bahkan sampai bahkan sampai ekspor ke berbagai negara. Nah, kita ngobrol dulu Pak Mas Wahyu. Selamat siang, ketemu lagi hari ini. Ya. Mas Wahyu bisa cerita nih, sejak kapan nih brand Bule-Bule atau panjenengan mulai berkarya ini? Sudah cukup lama. Oh iya, 25 tahun yang lalu. Berapa? 25 tahun. 25 tahun yang lalu. Waduh, saya masih bujangan itu. Bule-Bule didaftarkan tahun 95. 95. Tapi sebenarnya sebelum itu sudah berkarya. Jadi, ya, saya mulai berkarya dari semester akhir mahasiswa. Oh, mahasiswa sudah mulai mencoba. Sangat menanti untuk bikin kolokium atau tesis itu. Oke. Dan karena nggak punya banyak kerjaan kita. Waktu itu kuliah di mana Pak? Kuliahnya di UNS. Oh, di UNS di Solo, gitu. Oh, sudah berkarya di Solo, ketemu idenya mulai menggarap batik itu? Mulanya saya punya label namanya Made Art. Made Gila. Oh, Made Gila, MAD. Oke. Gila. Ya. Idenya memang gila terus nih Pak Wahyu ini. Ya. Kemudian saat Made Art, ya saya jualannya lokal. Dengan desain yang lain daripada yang lain. Ya. Unik pokoknya, tapi belum mengenakan badge. Kemudian saya ketemu orang asing di tahun baru di di Sriwedari. Di Sriwedari ketemunya? Di bioskop Sriwedari itu. Oh, Solo Theater itu ya? Solo Theater, di depannya ada warung makan. Ya. Kita sama-sama lagi makan, itu ada Erik namanya. Oh, Erik. Erik itu manajer produksi dari Wibibal. Dan dia nunjukin kain-kain, dan kebetulan kain-kain itu saya tahu posisinya ada di mana. Oh, oke. Sehingga saya diminta untuk menghubungi dan saya pakai namanya perusahaan itu. Akhirnya saya sampai ke Seritek, ke Pasar Kliwon, ke seluruh orang-orang yang punya kain, dan kain itu ada di situ. Produsen kain semuanya ya, dan kain yang dia bawa contoh-contoh itu di Solo ada. Oke. Disitulah dia langsung impress pertama. Dan meminta saya untuk kerja. Itu faktor lucknya di situ itu Pak. Hanya gara-gara nonton bioskop, makan bersama di sebuah warung ya Pak. Enggak, tadinya sendiri-sendiri. Kita bisa bahasa Inggris ya. Ya. Saya bilang, ngapain kamu kalau pakai bahasa Indonesia-nya? Ya. Ngapain kamu orang tahun baru kok sibuk gitu? Tetap kerja gitu, tetap nyari produk. Ya. Saya bilang, oh iya saya dari Amerika gini-gini. Saya lagi nyari kain-kain ini. Seperti ini, dia bawa sampelnya. Saya tahu itu. Saya tahu. Di Solo banyak itu. Seperti itu. Waktu itu Erik akhirnya memang dilamar lah saya untuk kerja buat dia. Ya, belum buat perusahaan, buat dia. Ya. 1 bulan menjadi asisten dia. Kemudian bosnya curiga. Loh, kok ini hebat amat si Erik ini. Si Erik kok lancar nih kerjaannya nih. Hebat kan bisa nemu banyak perusahaan dan sebagainya. Ya. Terus si Erik ini, karena orang Amerika semua tuh nggak bisa bohong ya. Karena dia mah jarang bohong. Ya. Orang-orang Amerika tuh lugas ya. Ya, dia bilang cerita adanya. Kemudian bosnya itu langsung, sudah jangan kerja buat kamu tapi kerja buat saya. Wah. Tuh wawancara di Boga. Restoran Boga ketika itu ya. Cuman dalam waktu berapa menit doang langsung diterima. Ya. Terus bilang,
kamu minta gaji berapa? Itu terserah kamu. Gitu. Jadi saya itu yang kata tundus semua ringin. Apa tuh? Saya yang katanya gajinya naik setiap bulan. Ya. Saya itu setiap bulan bos saya itu lupa gajinya berapa. Jadi nanya. Gajinya naik terus. karena lupa gajinya bulan ini apa berapa Pak Wahyu? Oh sekian, oke. Iya, naik terus. Iya, naik terus. Jadi saya itu mulai dapat gaji itu dari hitungan dolar itu pertama kali itu $100. Gajinya sudah dolar waktu itu ya, Pak? $100. Ya, oke. 100 sampai terakhir itu saya punya gaji hampir terakhir ya. Ya. Itu di 2000 sekian dolar. Tahun berapa itu? Tahun 94. Gila, buset. Tahun 94 gajinya sudah Ya. dolar dan ribuan lagi. Dan paling banyak bonusnya. Masih tambah bonus? Ya, karena kalau bosnya datang, Uh-uh. kan bos datang itu semua kan saya yang. Jadi saya itu kalau bos datang, saya itu nemenin dia itu dari bangun tidur sampai Tidur lagi. yang tidur lagi. Karena saya yang ngatur semuanya. Nah, karena dia nggak Atur paham ini perjalanan. Solo ya, dia ngapain ketemu produsen, ketemu penjahit ini itu ya. Paling besar order di Sritek. Di sini tag waktu itu ya. Apa? Waktu itu membuat apa? Jas, baju, apa? Jeans, Semua di celana? lainnya line woman. Oh, untuk woman, untuk pasar perempuan ya. Oke. Dewasa, bukan dewasa. Diekspor ke Amerika. Amerika. Benar Amerika ya? Iya, seluruhnya Amerika. Oke. Dan bos saya tuh importer terbesar ketiga. Waktu itu pada itu. zamannya. Sekarang masih kontak komunikasi? Hilang. Sudah habis. Oh, oke. Sudah Hubungan silaturahmi sudah dijual. Oke. Dan tidak ada lagi nama perusahaan itu. Oh, tapi secara personal dengan Erik Sudah dan tidak ada. sudah hilang juga. Sudah hilang. Sudah Waduh. lama hilang. Waduh. Terus habis itu Pak Wahyu mulai berkarya sendiri ya? Iya. Berkarya Enggak. sendiri. Jadi setelah saya pulang dari Amerika, saya kan dirapel apa namanya cutinya. Cutinya, oh ya. Ya kan setiap tahun dapat cuti 2 minggu. Aha. Tapi kan saya kan nggak pernah karena saya sendiri yang ngurus. Ya, Sehingga nggak pernah cuti ya Pak? tahun ketiga saya dapat cuti ke Amerika. Jadi saya hampir 4 bulan di Amerika. Ya, bukan. Bukan kerja loh, tapi main-main. Wah. Dengan uang dikasih semuanya. Jadi Wah, free fasilitas. semuanya 4 bulan itu. Jadi ini apa namanya? Liburnya di Rapel gitu untuk wisata ke Amerika mengenal negaranya si Pak Erik ya. Iya. Oke. Nah, sampai setelah itu kok bisa sampai ke Perca Batik itu gimana Pak? Ya itu gara-garanya si bos saya ini nggak menepati janji. Loh. Kan kita tuh ada 14 anak muda. Oke. Termasuk saya 1 orang Indonesia. Ya. 13 semua orang asing semua. Ya. Tidak mau ngasih bonus yang saat tahun itu Besar sekali. penjualan kita luar biasa hebat. Dan saya cut produksi itu tinggi sekali. Jadi saya nge-cut produksi itu. Jadi kan bos saya bilang, Wahyu, saya mau bikin ini, prediksi harga saya $12. Saya bilang, oh saya bisa $9. Oke. Oh. Dan semua yang jualan juga, oh ini saya mau jualnya sekian. Penjual-penjual itu bisa ngejualin naik. Oh, lebih dari $12 nih, benar. Iya yang ngejual-jualnya, tim penjualnya ini. Resellernya istilahnya. Sekarang Tim penjual. tim penjual ya. Perusahaan Wibiba dulu ada tim penjualnya bukan. Oke. Oh. Seperti itu. Kemudian semua berhenti dan berpasangan dua-dua. Oh gitu. Nah salah satunya pasangan saya itu yang membuat saya suruh keluar dan membuat desain ini. Sendiri. Iya, menjadikan kalau dia namanya soulmate, terus kita dinamakan bule-bule. Oh gitu. Jadi saya keluar dari perusahaan itu, terus saya bergandengan sama satu Jawa, yang orang Amerika. Yang orang Amerika. Ya. Karena partnernya bule terus, namain bule-bule aja ya. Bule-bule itu dari si Erik itu. Oh dari gitu ya. Tadinya pakainya one, dari made art ke one. Terus desain kamu itu disukai. Jadi saya itu waktu kerja itu selalu menang dalam hal gambling mengenai motif dan warna apa yang terjual banyak. Berarti Pak Wahyu ini pandai menangkap peluangnya. Peluang desainnya ini. Ini kelihatannya akan disukai oleh pasar. Ya kita disebutnya art directory-nya. Art directory ya, benar. Terus menemukan kalau memang sejak awal ini
saya buka ini. Nah, ini dia salah satu karyanya Pak Wahyu ini. Jadi jahitannya sangat halus, banyak jahitan Di kilt. kilt ya, kilt benar sangat rapi dan penuh, nah, sehingga jaketnya menjadi hangat nih. Wah, jadi hangat nyaman ini, benar-benar. Nah, Pak Wahyu, kalau model seperti ini saya terus terangnya baru tahu nih Pak. Kita baru tahu, wah, satu kostum dengan jahitan kilt yang rapat dengan tebal seperti ini, saya terus terang baru tahu. Ini tidak biasa sekali ya di pasaran Indonesia ya. Ya. Memang segmen ekspor. Ya, segmennya dulu pertama kali kita konsisten dengan caranya adalah membuat sesuatu yang lain. Yang benar-benar. Kemudian menggunakan satu sampah yang istilahnya atau orang yang tidak mengalakainya. Ya. Sehingga kita tidak memiliki banyak persaingan di situ. Wah, itu ide dasarnya Itu itu idenya. ya. Dan benar ya. Idenya itu kita ambil juga dari pemasangan tegel, langit-langit dan sebagainya. Desainnya seperti Trotoar. Oh, Trotoar Jogja itu yang ini ya benar-benar dengan motif yang campur aduk gitu, dicampur kelihatan tapi dan jadi indah. kebetulan saat itu Amerika tuh suka sesuatu yang ada istilahnya sesuatu yang Berbeda. waste yang diambil lagi. Sesuatu yang terbuang tapi bisa dipakai lagi. Daur ulang istilahnya. Reduce, recycle ya. Benar. Oh, karya yang bagus sekali Kak. Karya seperti ini nih berapa lama pengerjaannya satu begini unit, satu hari. Satu hari bisa selesai. Hari. Wah, hebat. Bandingannya sama dengan 20 baju biasa. Oke. Cara pembuatan. Baju biasa bisa jadi 20. Ini harus satu hari. Satu hari baru jadi satu. Wah, jadi produk yang limited ya. Benar. Sehingga bisa bersaing ini dengan visi yang berbeda tersebut, bisa bersaing. Kalau di Indonesia ini atau di Solo ini bahan materi batik percaya banyak sekali Pak. Betul. Luar biasa ya. Luar biasa. Dan itu tidak terolah dengan baik ya. Betul. Pak Wahyu mencari peluang itu ya. Iya. Wah, luar biasa. Kalau kendala bisnis sementara ini apa Pak? Kendalanya apa? Sebetulnya jangan masa ini loh ya. Dalam masa ini, dalam masa pandemi, sebenarnya masa kapanpun kendalanya ya lawannya ketidakmakmuran. Karena banyak yang duplikasi. Iya. Pembajakan. Satu, kalau mengenai duplikasi, kalau mengenai duplikasi itu udah otomatis pasti karena banyak orang punya sifat yang istilahnya jalan pintas. Tidak supermi. mau ide baru. Supermi. Apa itu? Instan. Jadi orang Indonesia itu daripada menemukan ide baru, ini ada punyanya Pak Wahyu kok unik ini. Aku bisa deh bikin. Iya, betul. Dijiplak begitu ya ini. Tapi jadi keberkahan buat orang. Berpikir positifnya begitu ya Pak. Saja. Karena melawan pembajakan itu konyol kadang-kadang Pak. Oh iya. Konyolnya itu kan kita berurusan dengan hukum ini itu buang waktu. Betul. Padahal kita bisa berkreasi baru lagi Pak ya. Benar. Oh, kendalanya itu Pak ya. Kalau di Indonesia itu apa ya, duplikasi tadi itu ya. Ada lagi kendala yang lain Pak. Tapi kalau semua itu memilih semua itu sifatnya. Jadi tergantung dari jiwanya masing-masing. Ada yang manusia itu tidak menyukai karya duplikasi. Benar. Ada yang penting melu tren, ikut tren, akhirnya karya duplikasi dia beli. Tapi kalau yang punya jiwa-jiwa memang jiwa-jiwa yang berbeda, dan orang yang ingin berbeda, punya style, dia selalu punya. Karena kita juga punya yang namanya di Indonesia ini konsumer sejati saya, yang selalu kalau saya ada dia beli. Ada produk baru, beli. Desain baru pasti dibeli. Karena dia bangga dengan karya asli. Karya asli. Nah. Karena itu bandingannya. Satu, kita itu mengeliminir sampah. Tapi sampah ini bisa jadi sesuatu yang artistik seni. Yang lebih berharga lagi. Value-nya naik. Kemudian punya
di dalam pekerjaan baju ini Oh ya, contohnya seperti karya Bapak ini ya. ada satu manpower di situ. Tidak Oh, ya. semua orang bisa membuat. Benar, Pak. Jadi hanya orang-orang tertentu. Dan yang begini tidak memerlukan orang yang pintar. Yang penting dia itu leken tekun dan mau istilah kata disiplin. Jadi saat menjahitnya disiplin. Tekun, Jadi nggak disiplin perlu ya. begitu. Rapi gitu ya jadinya. Iya, jadi perlu kerapihan. Nah disitulah posisi manpowernya sehingga mahalnya itu di situ. Oh, benar, membedakan yang lainnya begitu ya. Iya, jadi Perbandingannya 1:20 tadi tuh, Ya, Pak. jadi kalau misalkan sebetulnya aslinya murah produk tersebut kalau dilihat dari cara kerjanya. Hanya ketekunan tadi itu. Ya. Dan kekuatan bajunya ini bisa diwarisin. Lawannya itu cuma api, rokok, Ya. gunting. Ya. Saya punya baju Aha. dan fanatis saya itu sampai puluhan tahun Masih layak. masih layak dan bagus. Bagus terus. Karena baju begini juga kan orang selalu hati-hati makanya. Makanya benar. Wah, keren sekali Pak ini. Gitu. Benar. Waduh, di rumah produksinya Pak Wahyu ada berapa karyawan Pak? Disebutin. Dulu saya banyak. Saya dulu pernah waktu ekspor ke Amerika. Amerika. Iya. Itu saya pernah punya karyawan tuh hampir 300. Ya ampun Pak. Iya, tapi di rumah-rumah. Ya. Yang di dalam cuma ada 60-70. Ya, di Sub-sub rumah. ya. Jadi kirim kita Karena kerajinan dengan ya. Dengan quality control yang bagus Ya. gitu ya. Dikirim sampai Dulu waktu zaman di Karangasem itu orang-orang jajar. Kita pernah bikin anyaman dari kain ini. itu namanya pemberdayaan masyarakat. Wah, luar biasa. Saat itu memang Amerika lagi jaya. Lagi jaya bisa menerima semua produk etnik dari Indonesia Lebih ya. yang paling dicari ya produk etnik. Produk zaman etnik. itu. Zaman itu. Sampai harga itu Tinggi sekali. sekarang itu kalau misalkan nilainya sudah dominasi ya. Jadi saya dulu menjual baju seperti begini, Ya. itu cuma depannya doang. Jadi di sininya polos, karena Ya. Amerika nggak mau penuh. Oh, Jadi kita gitu. bikin cuma ini depan. Simpel-simpel gitu ya. Hanya depan yang bercorak gitu ya. Bercorak. Oke. Ini depan. Itu sampai $13. Sekarang, padahal tahun lalu ya, sekarang tuh nggak ada yang mau $13. Kemarin waktu saya dibawa TPSA, itu dia minta seperti yang dulu kita buat, dia minta itu cuma $7. Ya ampun, lah turun Pak. Iya, dari sistem dolar itu udah turun. Walaupun kalau dipuskan itu naik. Gitu. Naik. Tapi kan berarti ini kan turun. Turun. Inflasi. Hitungnya dolar kan, makanya dolarnya turun gitu ya. Walaupun rupiahnya naik sih. Jadi waktu TPSA saya waktu pergi dapat dari TPSA, saya mewakili UKM. Pertama di Las Vegas, mereka kaget ketemu lagi barang yang betul-betul etnik dan etnik. Ya. Yang Etnik dan etnik. Dulu saya jual harga 20, 30, 35 Dolar. sampai $50. Kalau yang bentuknya dress bagus Ya. itu dibeli. Dibeli, benar. Tapi sekarang Enggak lagi. enggak lagi. Hmm. Terus Itu memang karena tren fashion atau karena memang daya belinya turun, Pak? karena pesaing, karena membludaknya pakaian Oh ya. yang murah-murah. Murah. Oke. Jadi saya itu pernah dikasih tahu jadi kita pernah ngobrol-ngobrol kenapa nggak order lagi waktu zaman bom WTC dan kemudian bom Bali. Bali, benar. Nah, Amerika itu diserang Cina. Waktu itu Amerika membuka Cina tidak diberi kuota. Bebas. Itu barang Cina itu kata mereka nih, kata bos-bos ini. Semua orang yang punya toko itu dikasih tempo pembayaran itu 6 bulan sampai 1 tahun. Pokoknya barang itu kamu mau apa barang di drop sama mereka. Ya. Itulah importir
Amerika, Mhm. akhirnya berhenti impor lagi di Indonesia. Dari Indonesia. Karena barang udah punya dapat dengan pembayaran yang panjang tadi itu Ya ya. toko-tokonya yang dia biasa. Kan Hah? importer itu sebagai apa namanya supplier, Mhm. orang nomor duanya ya. Ya, benar. Yang dia bikin banyak di Indonesia, Mhm. terus dikirim ke toko-toko, Mhm. gitu kan? Mhm. Ke toko ini 12, ke toko ini 12, Ya. tapi kali 100 toko. 100 toko, Itu benar. satu model seperti itu. Akhirnya jadi Nah, tren ya mereka ya untuk Itu mau. mereka nangis semua itu. Mhm. Importir yang banyak yang pindah haluan bisnisnya itu. Mhm. Oh, Hmm. karena ini ya. Awal mulanya itu Awal di 2002. Oke. 2002 kita di ban itu loh. Oh ya, benar. Nah, Oh, oke. Terus kalau ini Pak, apa namanya? Di WA ada yang bertanya ini Pak. Wah, coba saya klik dulu. Jadi kalau di visinya Pak Wahyu ini sudah mulai brand memunculkan brand bule-bule. Nah, itu tahun berapa Pak tadi Pak? kalau memunculkan brand bule-bule dulu bule-bule seluruhnya brandnya Soulmate namanya. Soulmate Oh, ya. sampai tahun 2001. Oke, siap. 2002 saya masuk ke domestik Jakarta dengan Kota Merah Inakraf, itulah bule-bule Oh, mulai Inakraf dimunculkan. itu. Ya. Bapak sementara ini penjualannya menggunakan aplikasi apa Pak? Kecuali toko secara offline langsung, apakah juga online? Baru-baru ini kita sudah Oh, ya? bekas saat itu dibimbing sama BI untuk membuat satu adanya online. Kita Mhm. pakai Shopee, Oh, pakai Shopee, ada pakai juga- marketplace-nya Shopee. iya, Nah. sama marketplace. Macam-macam gitu. Ya. Jadi punya ada website. Dulu ada, sekarang websitenya tutup. Jadi pakai tapi menggunakan sosial media, Facebook atau Iya, Instagram, pakai. ada ya semuanya. Pakai. Alamatnya bule-bule clothing atau bule-bule saja? Kalau ID-nya ID-nya? bule-bule.official. Oh, .official. Iya. Oke. Sudah pakai e-fashion, Pak? E-fashion belum. 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 Nah, itu aplikasi yang keren sekarang tuh, Pak. Nanti ini, Pak. Nanti coba download Pak ya. Iya. Saya jadi Pak ya. Nah, Iya. ini bisa lebih nyambung lagi nih bisnisnya Iya. e-fashion ya. Ya, cuman saya harus cari orang itu. Oh. Karena saya enggak, kalau saya Putrinya atau putranya? enggak punya. Harus Saya cari kemarin ada, staf tapi baru ya. sekarang orangnya sudah jadi pegawai negeri. Jadi saya sekarang tidak ada posisi yang itu, lagi nyari itu. Oke. Yang untuk sosial medianya. Oke. PPSA itu apa itu Pak Mas? Trade program private sector, Private sector. asistensi. Apa itu Pak? Itu satu program dari pemerintah Kanada. Kanada. Yaitu CSR mereka Mhm. atas mereka surplus perdagangan terhadap Indonesia. Oh ya. Sehingga di situ ada di Pulau Jawa Mhm. diambil 100 UKM. 100 UKM Dari waktu itu. 100 UKM itu Mhm. dipilihlah cuma 5. Dan 5 saya yang salah satunya. dikirim ke Kanada. Ya. Salah satunya bule-bule clothing. Ya. Wah, hebat sekali. Bule-bule. Ya, ini berarti produk bule-bule ini sudah bisa diterima ya di Ya, sudah melalui Kanada, kurasi, cuma ya. melalui kurasi itu ya, lengkap itu ya. Regulasi dan sebagainya dan Mhm. sudah memang saat saya datang ke Amerika Mhm. di Las Vegas Las Vegas. dan di Kanada Mhm. di Toronto bukan Toronto. Toronto ya? Toronto Mhm.
itu peminatnya banyak. Jadi saya itu salah satu stand yang paling banyak pengunjung. Wah, luar biasa. Dengan produk Enik ini, Pak? Dengan produk yang Wah. produk yang sama seperti ini. Itulah sebenarnya keunggulan Indonesia luar biasa ya, secara kurasi bisa masuk kualitasnya di sana ya. Kalau Indonesia itu bukan luar biasa aja, saya sendiri kalau bicara-bicara itu semua orang tuh pengen, cuman apa ya, kendala-kendalanya itu di Indonesia tuh pertama yang paling berat itu adalah konsistensinya. Konsistensi. Indonesia tuh kadang-kala inkonsisten, tapi lebih dari negara India, Cina. Lebih bagus gitu ya, walaupun ya. Satu yang kemudian segi yang paling sulitnya lagi adalah di pemerintahan. Kurang support begitu atau bagaimana? Tidak hanya kurang support, tapi juga selalu berubah-ubah undang-undang atau peraturannya selalu berubah. Kebijakannya berubah, sering berubah gitu ya. Tapi waktu itu produknya bule-bule masuk ke Kanada dengan ring harga berapa itu, Pak? Dengan ring harga dari harga yang $3 sampai ke $35. Woi, $3 sampai $35 ya, dan itu terserap ya, bisa habis ya. Ketika itu bisa diterima gitu ya dengan harga itu ya. Bagus ya. Oke, Pak. Oke, Mas Bayu, kita aja ngobrol banyak sekali. Hari ini sungguh inspiratif. Saya minta ada closing statement atau pesan dari senior nih, dari Mas Wahyu kepada para UKM Solo khususnya, apa, Pak? Ya, menjadi seorang pengusaha itu memang sungguh sangat beresiko, karena kita dididik untuk kita bisa bertanggung jawab terhadap diri kita, dan dididik untuk kita bisa punya sumbangsih terhadap masyarakat. Dan yang terpenting adalah kita harus punya satu konsisten, kita punya satu daya upaya yang tidak gampang menyerah. Dan kemudian kita jangan sampai juga selalu ikut-ikutan. Jadi kita harus punya satu yang dipegang. Kalau kita produksi ini, kuatkan produksi ini, baguskan, dijadikan sesuatu yang betul-betul mantap. Diperhitungkan dengan, karena dia menjadi seorang pengusaha, terus terang saja, pengusaha itu kelihatannya aja bagus, hebat. Tapi pengusaha itu bisa lebih buruk daripada pengemis, bisa lebih jahat daripada pembunuh atau penjahat. Wah, luar biasa sekali, luar biasa sekali. Jadi memang sangat inspiratif sekali pesannya Pak Wahyu hari ini. Kita memang harus tekun bekerja, konsisten bekerja, berkarya asli tanpa duplikasi. Satu lagi, jangan menjadi alone, karena banyak pengusaha yang menjadi P. Apa itu? Banyak P, pelacur, penjahat, pengemis, banyak. Oh ya, banyak sekali. Nah, yang pasti kita harus tetap berkarya di masa pandemi ini, tetap semangat untuk jiwa wirausaha-nya tetap bangkit ya Pak ya. Betul. Terima kasih sekali pertemuan hari ini Pak Wahyu. Semoga menginspirasi semuanya Mas Mbak yang ada di Solo dan semuanya di Indonesia. Terima kasih sekali, bisa ketemu lagi di season berikutnya.